Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan hadis nomor 21. Ini adalah hadis di tengah dari hadis al-arba'in an-nawawiyah. Karena jumlah hadis di arba'in nawawiyah ini ada 42 hadis. Ada 42 hadis dan hari ini adalah hadis nomor 21. Jadi ini di tengahnya. Alhamdulillah Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Jadi insyaAllah pertemuan berikutnya hadis nomor 22, berikutnya sampai selesai 42 hadis. Kalau sudah sampai 42 hadis, lah bisa lo Bapak Ibu ceramah. Lah punya bahan awak untuk memperbaiki diri dan menasihati orang lain. Jadi niatkan setiap kita hadir di majlis ilmu untuk memperbaiki diri dan menasihati orang lain. Untuk memperbaiki diri dan menasihati orang lain. Harus ada dua itu terus. Karena banyak sekali orang-orang yang saleh tapi tidak bisa mensalehkan orang lain. Dan kita ingin menjadi orang yang saleh dan muslih. Orang yang saleh dan bisa mensalehkan orang lain juga. Setidaknya orang terdekat kita. Bagi yang belum punya pasangan, berarti orang tuanya, ayahnya, ibunya, saudara-saudarinya, sepupu-sepupunya, kerabat-kerabatnya, tetangga-tetangganya, temannya. Bagi yang sudah punya pasangan, maka dia harus mengislah, harus menjadikan pasangannya saleh juga. Pada para bapak-bapak harus mensalehkan istrinya, pada ibu-ibu mensalehkan suaminya. Tentu faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Kalau kita belum saleh, tentu juga susah membuat orang lain juga saleh. Maka suatu ketika Imam Hasan Al-Basri pernah diminta oleh seorang budak, "Wahai Imam, tolonglah ceramah, tolonglah berikan ta'lim tentang keutamaan memerdekakan budak." Karena dia mau dimerdekakan, dia ingin dimerdekakan. Lalu Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Insyaallah." Lalu saat itu, setelah ditunggu-tunggu, saat beliau memberikan ta'limnya, ceramahnya, tahun itu beliau tidak memberikan penjelasan tentang kemuliaan atau pahala yang akan didapatkan bagi yang memerdekakan budak. Ya agak sedikit kecewa budak yang meminta tadi. Tahun berikutnya, berlalu 1 tahun, masuk Ramadan berikutnya, Imam Hasan Al-Basri juga belum memberikan ta'lim tentang keutamaan memerdekakan, membebaskan budak dalam Islam. Maka di tahun berikutnya, barulah Imam Hasan Al-Basri memerdekakan barulah Imam Hasan Al-Basri memberikan ta'lim, memberikan ceramah tentang keutamaan memerdekakan budak. Setelah selesai ta'lim itu, banyaklah orang yang memerdekakan budaknya karena mendapatkan pengaruh dari ceramah Imam Hasan Al-Basri. Bertanyalah budak tadi, takana adiknya, kok rasul-rasulnya permintaan ampun 3 tahun yang lalu, kok baru kini beliau realisasikan? Bertanya, "Wahai Imam, mohon maaf, ini engkau berceramah apakah gara-gara saya minta 3 tahun lalu?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Iya, salah satu yang menyebabkannya itu, salah satu yang menyebabkannya." Kenapa baru sekarang? Kenapa tidak kemarin-kemarin atau saat saya minta? Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, saat itu saya belum memerdekakan budak. Dan tahun kemarin, tahun setelahnya, saya juga belum memerdekakan budak. Nah, tahun ini saya sudah memerdekakan budak. Maka saya mau dan berani menyampaikan itu sehingga betul-betul mempengaruhi orang lain. Karena dia sudah melakukannya. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, apa yang keluar dari hati akan menyentuh hati. Faqidu syai' la yu'ti. Adapun orang yang tidak punya, dia tidak bisa memberi apa-apa. Tapi saat dia sudah punya, lalu dia keluarkan dari hatinya, maka akan menyentuh hati orang juga. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, guru-guru kita menasihati. Terutama waktu kami minta nasihat, "Ustaz, bagaimana cara agar pasangan kita bisa patuh, bisa ikut perkataan kita, padahal yang kita sampaikan baik?" Kata guru kami, sederhana saja. Jadi soleh terlebih dahulu, insya Allah yang lain ikut. Anak-anak juga akan soleh, istri juga akan solehah. Kalau kita sudah soleh, tapi pasangan juga belum juga soleh, anak-anak belum juga soleh-solehah, itu ujian dari Allah SWT untuk kita. Jadi rumusnya, kalau kita sudah saleh, yang lain juga akan ikut saleh.
Tapi kalau kita soleh, sudah kita solehkan orang lain, tidak juga soleh-soleh, itu babnya lain lagi. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap ta'lim kita niatkan untuk memperbaiki diri kita dan untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Hadis nomor 21 ini diriwayatkan oleh Abu Amr. Kita baca hadisnya. An Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka qal qul amantu billah thumma istaqim rawahu Muslim. Bapak Ibu, hadis ini adalah salah satu hadis yang masyhur yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Hadis ini tidak akan kita temukan dalam hadis-hadis riwayat Imam Bukhari. Tidak ada. Kan ada dua buku yang terkenal menjadi sumber atau tempat terkumpulnya hadis-hadis Imam Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Satu yang disebut dengan Sahih Al-Bukhari, yang kedua Adabul Mufrad. Di situ banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tapi tidak ada hadis ini. Hadis ini banyak sebenarnya hadis yang hanya Imam Muslim saja yang meriwayatkan, tapi ini hadis terkenal, hadis inti, hadis prinsip dalam Islam, tapi hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahumallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Amr. Ada juga yang mengatakan Abu Amrah. Jadi Bapak Ibu, dalam bahasa Arab, atau kita lihat saja konteksnya dalam hadis, ketika ada perkataan qila, itu berarti lemah. Jadi di sini kan disebutkan an Abi Amr, dari sahabat bernama Abu Amr, wa qila, dan kata orang juga Abu Amrah. Jadi yang perkataan yang muncul setelah qila, persaksian yang muncul setelah qila, pernyataan yang muncul setelah kata-kata qila, itu tidak kuat, lemah. Sama jawab ketika ada yang mengatakan konon katanya, itu lemah, tidak jelas sumbernya. Ya, jadi di sini yang lebih kuat nama beliau adalah, kunyah beliau adalah Abu Amru. Dan lagi-lagi kita ulang lagi dan lagi, kalau orang Arab pakai Abu itu bukan nama asli. Siapa nama aslinya? Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Sebagian ulama mengatakan boleh kita sebut namanya dengan Sufyan. Ini yang masyhur, ini yang lebih fasih. Boleh juga Safyan, boleh juga Sifyan. Jadi selain kunyah beliau diperdebatkan oleh orang, ada yang mengatakan Abu Amru, ada yang mengatakan Abu Amrah, nama aslinya pun beragam. Ada yang mengatakan Sufyan, dan ini yang paling masyhur. Ada yang mengatakan Safyan, ada yang mengatakan Sifyan. Sin muthallath, artinya ketiga-tiga harakat bisa, dan pernah terdengar nama beliau dengan tiga harakat itu. Sufyan, Safyan, dan Sifyan Al-Thaqafi. Tentu ini tidak jadi perdebatan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Dan gara-gara itu berdebat panas loh. Sufyan, sama Safyan, hanya gara-gara harakat saja. Karena harakat di awal kata atau baris untuk huruf pertama dalam setiap kata itu cenderung tidak mempengaruhi arti, cenderung. Walaupun ada beberapa kondisi mempengaruhi arti. Tapi kalau baris di akhir huruf pada setiap kata, itu merubah arti. Langsung merubah arti. Jadi kalau perdebatannya tentang baris di huruf pertama pada sebuah kata, tidak usah berdebat. Nah, itu tidak akan memberikan faedah apa-apa. Sufyan, mau Sifyan, mau Safyan, yang penting yang masyhur Sufyan. Tapi kalau perdebatannya, diskusinya adalah tentang baris pada huruf terakhir dalam sebuah kata, itu penting. Ini Muhammadun, Muhammadan atau Muhammadin, itu beda arti semua. Kalau Muhammadun atau bukan, kalau Abdullah ya pakai da, Abdun, kalau Abdun itu berarti dia pelakunya. Kalau Abdan pakai fathah, Abda berarti dia korbannya itu. Kalau Abdi
Ada beberapa makna lain pula. Beda. Jadi kalau perdebatannya tentang huruf yang ada pada kata terakhir, itu tidak salah tu. Akan datang ilmu di dalamnya. Tapi kalau pada huruf pertama dalam sebuah kata cenderung tidak merubah arti. Wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama beliau Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Jadi kalau ada nama orang Arab Al-Thaqafi, itu kemungkinan besar beliau berasal dari Taif. Al-Thaqafi. Al-Thaqafi. Dan diriwayatkan Sufyan bin Abdullah ini termasuk serombongan orang yang diutus untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Rasulullah mengepung kota Taif setelah perang Hunain. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah dalam kajian Al-Hikam wal Ibar kita yang setiap Jumat ketiga kalau tidak salah, itu nanti kita akan ceritakan juga tentang perang-perang termasuk perang Hunain. Perang Hunain ini adalah perang yang terjadi setelah Fathu Mekah. Perang terhadap orang-orang yang ingin memerangi Rasulullah SAW setelah Fathu Mekah, termasuk Ahlu Taif, penduduk Taif. Nah, jadi setelah Rasulullah menang di perang Hunain, itu penduduk Taif kabur semuanya pulang ke Taif. Jarak dari Mekah ke Taif lebih kurang 40-an kilometer, lebih kurang. Itu dikepung, betul-betul dikepung. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dikepung, orang Taif ini mengutus beberapa pasukan mereka untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan dalam pasukan tersebut salah satu yang diutus adalah Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Dan beliau masuk Islam radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan hadis tidak banyak, sedikit saja. Dan ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, Umar menunjuk Sufyan bin Abdullah Abu Amru ini, beliau radhiyallahu anhu menjadi penjaga harta, menteri keuangan untuk kota Taif. Gitulah kira-kira. Menteri keuangannya, penanggungjawab keuangan untuk kota Taif. Jadi kalau ada orang Arab terus di ujung namanya ada Al-Thaqafi, karena jarang yang ada At-Taifi, jarang. Yang ada Al-Thaqafi, nah itu berarti orang Taif. Lain pula nanti cerita tentang Taif, ada juga ceritanya. Tapi insyaallah ada waktunya untuk kita kisahkan hal tersebut. Beliau bertanya, nah inilah para sahabat Bapak Ibu dimuliakan Allah, setiap ketemu Nabi pasti mereka usahakan untuk bertanya hal-hal penting yang memberi manfaat untuk mereka dan untuk orang lain. Apa pertanyaan Abu Amru? Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan. Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku perkataan dalam agama ini. Yang dimaksud dengan qawlan di sini kata para ulama adalah perkataan yang simpel tapi mencakup seluruh agama. Perkataan yang simpel tetapi mencakup seluruh ajaran. Perkataan yang simpel yang dengannya saya bisa masuk surga. Pertanyaannya simpel dan jawaban dari Rasulullah juga simpel. Dan Rasulullah SAW, ini juga sudah pernah kita sampaikan, beliau diberi sifat jawami'ul kalim. Ya, jawami'ul kalim, perkataannya singkat tapi padat maknanya. Kalau kita zaman sekarang mungkin ngomong 2 jam, maksudnya hanya 3 menit saja sebenarnya, tapi ngomongnya 2 jam. Tesis, disertasi, skripsi setebal ini, intinya segini cuma. Kalau Rasulullah SAW jawami'ul kalim, beliau ngomong hanya segini, maknanya seumur hidup. Beliau ngomong sedikit, maknanya setebal kebutuhan kita. Sebanyak apa kebutuhan kita ada pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaan itu Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya betul-betul sebelum kita sampaikan kepada ulama yang akan kita tanya, kita pikir dulu, ini kira-kira manfaatnya seberapa besar ini kalau saya tanya. Makanya kita dengar ceramah, ya, yang paling sering itu mungkin kita dengar ceramah Ustaz Abdul Samad, beliau ditanya, ada orang yang bertanya ke saya, kata beliau kan, itu waktu Adam dan Hawa menikah, siapa pak kuahnya, siapa? Berarti memang ada yang bertanya. Kalau itu maksudnya bercanda, berarti istihza biddin, berarti itu bercanda dengan agama, bisa jatuh ke jurang kekufuran, na'udzubillah.
Dan itu tidak akan Allah ampuni. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang hati-hati juga. Memang mungkin bukan kita subjek yang berbicara tentang agama saat bercanda, tapi kadang kita juga ikut tertawa. Alaihim la'natullah. Semoga Allah laknat orang-orang yang membercandakan agama ini. Dan mereka sadar dengan itu. Mencari uang dengan itu. Terkenal dengan itu. Merasa hebat dengan itu. Alaihim la'natullah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya simpel saja. Qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, perkataan yang saya tidak akan tanya lagi orang lain. Cukup ini saja. Saya tidak akan nanya lagi. Saya tidak akan nanya ke Abu Bakar, saya tidak akan nanya ke Umar. Bahkan setelah engkau meninggal atau setelah saya meninggal, ya, menjelang saya meninggal atau setelah engkau meninggal, saya tidak akan nanya lagi ke orang. Saya akan nanya kepada engkau saja. Setelah engkau jawab, sudah selesai. Berarti Abu Amr meminta sesuatu yang mencakup seluruh agama. Dan Rasulullah jawab dengan 2 kalimat saja. Qul amantu billah thumma istaqim. Habis. Dua kalimat ini mencakup seluruh agama. Mencakup kemaslahatan dunia dan akhirat. Makanya kata para ulama, hadzal hadis aslun jami'un li kullil khairat. Hadis ini adalah inti dalam agama ini yang mencakup seluruh kebaikan. Sebut saja apapun kebaikannya ada dalam hadis ini. Qul amantu billah thumma istaqim. Jadi seakan-akan Rasulullah ingin mengatakan, kamu ingin selamat di dunia, ingin aman di akhirat, ingin sejahtera di dunia, ingin mendapatkan kebaikan di dunia, ingin masuk syurga di akhirat. Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan amantu billah. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, mungkin masih ingat hadis nomor 2 dalam Arba'in Nawawi. Iman itu mencakup 3 aspek. Saat iman itu diucapkan infiradi secara tersendiri, artinya tidak digandeng dengan kata-kata lain. Contoh umpamanya ada ustaz yang mengatakan iman adalah, nah maka ketika dikatakan iman adalah, itu mencakup 3 aspek, yaitu al-qawlu bil lisan, wa tasdiqu bil janan, wal amalu bil arkan. Al-qawlu bil lisan, kita katakan amantu billah, harus diucapkan, harus an-nutqu bisyahadah, harus diucapkan. Karenanya Abu Talib, sepakat para ulama ahlu sunnah, dikatakan Abu Talib meninggal dalam keadaan kufur karena beliau tidak mengucapkan. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan beliau beriman dalam hati. Nah, iman itu harus diucapkan. Katakan amantu billah, asyhadu an la ilaha illallah, ucapkan. Wa tasdiqu bil qalbi atau al-janan, kita benarkan apa yang kita ucapkan dengan hati. Wal amalu bil arkan, lalu kita buktikan dengan amal. Ini makna iman yang pertama. Tapi kalau digandengkan perkataan iman itu dengan Islam, maka iman khusus untuk ibadah batiniyah, al-a'mal al-batiniyah, dan Islam khusus untuk al-a'mal al-zahirah. Jadi kalau dikatakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, iman dan Islam, langsung berarti iman di sini maksudnya adalah amal hati dan Islam adalah amal badan. Makanya rukun Islam semuanya amal fisik. Syahadati an la ilaha illallah harus dilafazkan. Iqamatus salah, mendirikan salat, amal fisik. Wa ta'iz zakah, nampak ada uangnya, ada penerimanya, ada mustahiknya, ada muzakinya, fisik. Wa shaumu Ramadan, jelas itu juga ibadah yang tampak, fisik. Wal hajj, kemudian haji, itu juga ibadah yang tampak, ibadah zahir. Maka kalau diucapkan iman dan Islam secara bergandengan, dua kata ini diucapkan secara bergandengan, maka maksudnya adalah Islam adalah amal zahir, amal yang tampak, sedangkan iman adalah amal batin, amal hati. Makanya dalam hadis nomor 2 Arba'in Nawawi, ketika Rasulullah ditanya oleh Jibril yang saat itu menyamar sebagai seorang laki-laki, Rasulullah jelaskan al-iman an tu'mina billah, dan rukun iman yang 6 itu. Dan itu semuanya adalah amal hati. Dan Bapak Ibu dimuliakan Allah, iman juga kadang dimaksudkan dengan tauhid, tauhidullah. Alladzina amanu thumma lam yalbisu imanahum bizulmin. Kata Allah SWT, orang-orang yang beriman kemudian
tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Salah satu tafsirannya adalah orang yang bertauhid kemudian tidak mencampurkan tauhidnya dengan kesyirikan. Karena zalim di sini maksudnya adalah asyirk. Ketika Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak zalim?" Lalu Rasulullah jelaskan yang dimaksud zalim oleh Allah dalam ayat ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Luqman Al-Hakim di dalam nasihat beliau yang dibadikan oleh Allah, "Inna syirka la zulmun azim." Jadi yang dimaksud dengan zalim di sini adalah syirik. Maka lawannya syirik adalah tauhid, dan dalam hal ini Allah mengatakan al-iman. Maka iman juga bisa dimaknai dengan tauhid. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu thumma istaqim kata Rasulullah. Kemudian istiqamahlah. Orang-orang yang istiqamah Bapak Ibu adalah orang-orang yang betul-betul berusaha untuk itu. Itu yang istiqamah. Karena apakah ada orang yang istiqamah sepanjang hidupnya? Mustahil ada. Tidak ada orang yang istiqamah sepanjang hidupnya. Suatu saat Hanzalah datang kepada Abu Bakar. Apa kata Hanzalah? Nafaqa Hanzalah. Kata Hanzalah kepada Abu Bakar, "Nafaqa, saya sudah munafik." Kata Hanzalah. Lalu kata Abu Bakar, baca ceritanya tu. Kok munafik? Kata Hanzalah, saat kita bersama Nabi, kita ingat syurga, kita takut neraka, rasanya ingin beribadah sepanjang hari, rasanya ingin menghabiskan hidup di dunia ini dengan menyembah Allah, rasanya tidak mau bangkit dari sujud, mau sujud terus kepada Allah. Itu kalau dekat Nabi, kata Hanzalah. Tapi setelah kita pulang bertemu dengan anak dan isteri, kita lupa semua itu. Maunya main-main, maunya happy-happy dengan keluarga, dengan anak, dengan isteri. Ini saya munafik, kata Hanzalah. Apa kata Abu Bakar? Hamba juga begitu tuh. Kalau dekat Nabi semangat tinggi. Tapi kalau lah pulang, ada saja yang turun. Kata Abu Bakar, ayolah awak tanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berangkatlah Hanzalah dan Abu Bakar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakanlah. Lalu Rasulullah tersenyum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian tidak berubah semangat ibadahnya saat bersamaku dan saat bersama keluarga, akan turun malaikat dari langit menyalami kalian mengatakan, selamat, engkau ndak urang dah malaikat. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kita diciptakan sebagai manusia, pasti ada masa kita turun. Makanya tidak ada orang yang istiqamah sepanjang hidupnya, itu tidak ada. Cuma yang ada adalah orang yang berusaha untuk istiqamah sepanjang hidupnya. Itu yang istiqamah. Makanya istiqamah itu berasal dari kata aqama dan ditambah alif, sin dan ta. Penambahan 3 huruf ini dalam sebuah kata, alif, sin dan ta, istiqamah, pada sebuah kata itu bermakna salah satu dari 2. Satu, meminta. Seperti kita mengatakan istijabah. Kan asal katanya ajabah. Lalu kita tambah alif, sin dan ta menjadi istijabah. Itu maksudnya adalah meminta untuk dipenuhi. Ghafara. Lalu kita tambah istighfar, istaghfara. Ghafara artinya ampunan. Lalu istaghfara artinya meminta ampun. Saqa yasqi, istisqa. Kalau saqa itu memberi minum, memberi air. Istisqa meminta agar diberi air. Ini makna pertamanya. Ketika sebuah kata, kan kata bahasa Arab itu ada asal katanya Bapak Ibu, lalu ditambah asal kata tersebut dengan 3 huruf alif, sin dan ta, alif, sin dan ta, maka salah satu maknanya adalah meminta. Dan makna yang kedua, maknanya adalah luzumu syai' atau daimul muttasif bihi, yaitu kita selalu mengerjakan itu. Maka ketika istiqamah ada penambahan alif, sin dan ta, maka maksudnya adalah selalu berusaha untuk itu. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah ini tidak bisa dipakai untuk hal-hal yang negatif, tidak bisa. Contoh, bapak itu istiqamah ya, ngapa? Masbuk sih sembahyang tarawih, tidak bisa. Atau umpamanya ada bosnya mengevaluasi karyawan, angku istiqamah ya, Pak, lambat tadi yang bocah lihat di daftar absen, tidak bisa. Istiqamah tidak bisa dipakai untuk hal yang negatif, tidak bisa. Istiqamah ini minad din, berasal dari agama.
maka sesuatu yang berasal dari agama, istilah-istilah yang dipakai untuk kebaikan, maka tidak boleh dipakai untuk keburukan. Di dalam surat Fussilat Allah SWT mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Mirip dengan hadis ini. Kata Rasulullah, qul amantu billah, berarti rabbuna Allah. Thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Akan berebut malaikat demi malaikat. Jadi malaikat itu Bapak Ibu kalau turun untuk sesuatu yang mereka cintai, itu turunnya berkelompok-kelompok dan bergelombang-gelombang. Mengabarabui untuk mengabari kabar dari Allah kepada ini orang yang sedang sakaratul maut ni, al-muhtadir, orang yang sedang sakaratul maut. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan takut tentang apa yang akan engkau hadapi di barzakh, apa yang Allah berikan nanti di akhirat, jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan sedih engkau meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan bisnis, meninggalkan ayah, meninggalkan ibu, meninggalkan mertua. Jangan sedih, Allah yang menanggung semuanya. Allah yang akan menjadi wali, Allah yang akan menjadi penggantimu nanti. Dan di akhir kata malaikat, bayangkan sedang sakaratul maut, apa kata malaikat? Wa abshiru bil jannah, engkau masuk syurga. Alil mati, belum meninggal, sedang sakaratul maut, dikasih tahu, jangan takut di alam barzakh nanti, aman. Jangan pula khawatir, jangan sedih tentang apa yang kamu tinggalkan, karena kamu masuk syurga. Jadi orang yang istiqamah Bapak Ibu dimuliakan Allah akan memberikan kebaikan bahkan setelah dia meninggal. Dan itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, kata Rasulullah, istaqimu walan tuhsu. Istiqamahlah dan kalian tidak akan bisa mencapai derajat yang selalu istiqamah. Jadi seakan-akan berlawanan. Dari satu sisi kata Rasulullah, istiqamahlah. Di sisi lain kata Rasulullah, kalian tak akan bisa selalu istiqamah sepanjang hidup. Maksudnya adalah selalulah berusaha untuk istiqamah. Carilah teman-teman yang akan membuat kita thabat, yang akan membuat kita thabat untuk tetap untuk beramal soleh. Carilah kegiatan-kegiatan yang tetap mengorientasikan aktivitas kita kepada akhirat. Maka ketika mau mencari kerja, atau mungkin anak-anak mau mencari jurusan kuliah, atau mau mencari tempat tinggal, kos-kosan, wisma atau apapun namanya, cari dulu alasan ikut untuk akhirat ambo pun tuang juga. Karena Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, di salah satu universitas di Padang, ambo ditanya oleh seorang perempuan, Masya Allah, Allahumma barik, itu jilbabnya panjang, ya, muslimah yang secara busananya sudah, ya, Wallahu a'lam sempurna, menutup aurat dan selainnya. Lalu dia mengatakan, Ustaz, saya kuliah di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Ditanya, dia sudah semester sekian, baru nyoba tanya, hukum kuliah di Fakultas Ilmu Keolahragaan bagi perempuan. Kenapa dia bertanya begitu? Karena akan ada nanti ujian lari-lari, pakai sarawat, dosennya laki-laki. Ini gara-gara sembarangan memilih, akhirnya dia sendiri yang bingung. Ustaz, saya jurusan teknik ini, dan saya dikelompokkan dengan 9 orang laki-laki semua, ambo seorang manusia. Kan kalau teknik laki-laki rata-rata. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, sebelum memilih apa jurusan, apa pekerjaan, ini kadang, Ustaz, ambo kerajo di Tampeiko, ndak boleh salat Jumat. Sudah kerajo barunya tahu ndak boleh salat Jumat di situ. Gimana cara istiqamah? Maka Bapak Ibu, kami punya Pak RT di Tunggul Hitam, di tempat orang Gaya Ambo. Dulu beliau kerja di PT Asia Biskuit, Pak, di Tabing dulu ada, sekarang tidak ada lagi, Pak. Itu beliau langsung resign, padahal posisinya sudah menjadi supervisor, Pak. Resign. Alasannya sederhana saja, susah sholat Jumat, langsung resign. Jadi untuk istiqamah kita perlu usaha. Dan Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, sebagai penutup, istiqamah adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang sudah baik ibadahnya, berusaha untuk istiqamah adalah jalan menuju surga Allah SWT. Dan bagi orang yang masih buruk amal solehnya, istiqamahlah dalam taubat kepada Allah, itu juga jalan menuju surga. Kira-kira Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, kalau sudah dibukakan oleh Allah dua jalan ini menuju surga, bagi orang yang sudah taat, istiqamah, itu nama pintu surganya, itu nama jalan ke surganya. Nama jalan ke surganya istiqamah,
bukan nama pintu, nama jalan ke surga. Bagi yang bermaksiat, nama jalan ke surganya adalah taubat, dan istiqamahlah di jalan taubat itu. Siapa kira-kira yang tak masuk surga lah itu Pak Ibu? Istiqamah cik, taubat cik. Tak ada ini tengah-tengah kau orang yang tak muah lah itu. Biarlah Ustaz, ambo menikah salah. Ambo lah setahun ambo tak sembahyang, tak akan diterima oleh Allah Taala. Seperti itu sangka dia kepada Allah, Allah akan berikan apa yang dia sangkakan. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata guru-guru kita, kalau kita tidak mampu berusaha untuk istiqamah bersama orang-orang saleh, maka berusahalah untuk istiqamah dalam taubat bersama para pendosa. Itu jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saddidu wa qaribu. Berusaha untuk istiqamah. Untuk istiqamah. Seleksi teman kita, seleksi sahabat kita, seleksi grup WA kita, seleksi dengan siapa kita duduk. Kalau nanti anak kita mau mencari suami atau istri, seleksi, betul-betul seleksi. Kira-kira bisa tak membuat kita istiqamah? Kalau tidak, boleh kita pilih yang lain sebelum menyesal di kemudian hari, apalagi nanti menyesalnya di akhirat. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis nomor 21 tentang iman dan istiqamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keimanan yang matang, tidak mempersekutukan Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita istiqamah untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah pertemukan kita dengan orang-orang yang menyebabkan kita untuk tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.